Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Pantesan banyak pandit atau pengamat bola yang pada kocak anjing akhir-akhir ini. Ternyata di bulan Desember 2024 kemarin mereka itu dikumpulkan katanya di Hotel Mandarin. Asik. Postingan baru Bang Tio Nugroho. Katanya, gua bukan dari pengamat sepak bola yang dikumpulkan di Hotel Mandarin bulan Desember 2024 lalu. Gotong royong FC. Ups. Aduh, insya Allah gue akan tetap jujur dan berdasarkan fakta dalam memberikan opini. Bukan hanya demi amplop atau transparan semata, apalagi bisa cepet bener putar balik dalam memberikan opini crazy. Wah, anjing. Sadis sekali. Banyak pengamat bola yang tiba-tiba omongannya A jadi B, yang tadinya B jadi C. Wah, mungkinnya tuh gimana ya? Opini-opini mereka itu udah masuk akal dan berpotensi memecah belah masyarakat. Anjing, emang paling bener dengerin tentang sepak bola tuh dari Bung Binder sama Bung Tio nih, yang menurutku bener-bener netral. Kan ada juga nih yang pengamat tapi gak bisa netral, dia tuh cuma apa ya sebutnya tuh pokoknya absurd tuh ya. Ketika dia seneng ya seneng, ketika dia gak suka meskipun benar jadi caci juga. Kocak pokoknya. Udah paling bener tuh Bung Binder sama Bung Tio aja coy. Ya, tidak salah. Karena memang satu persatu akan terbongkar. Kan sudah saya bilang sebelum-sebelumnya, ini satu persatu akan terbongkar, fakta-fakta menarik. Dan ya faktanya kan kita sudah lihat, kita dengar selama ini pengamat yang dulunya pro dengan mantan pelatih kita, tapi ya semakin ke sini ujung-ujungnya malah kok kontra kan begitu. Ini bukan, sekali lagi bukan gara-gara gagal move on, tapi ya kalau kita lihat fakta sebenarnya memang seperti itu, seperti yang dibilang sama Bung Tio Nugroho, bahwa dengan adanya statementnya dia, ya kita lihat sendiri siapa sih pengamatnya. Kan walaupun tidak disebutkan nama, kita sebagai netizen bola, kita sebagai supporter kan bisa tahu siapa mereka. Tapi sudahlah, yang terpenting kan kita ya dukung timnas saja, Cok. Iya kan, betul tidak? Yang penting dukung timnas. Ya, lagi viral ya, di mana Bung Tio Nugroho, salah seorang pengamat sepak bola Indonesia, menyampaikan pesan bahwa Desember 2024 kemarin itu para pengamat sepak bola tanah air dikumpulkan di sebuah hotel di Jakarta. Dengan cuitan Bung Tio Nugroho ini, semuanya jadi terasa masuk akal, di mana seorang anggota Exco itu mengancam siapa saja yang mengkritik ya timnas atau PSSI berlebihan. Ada juga seorang pelatih ya, di mana dulu dia yang minta Sintayong dibuatkan patung. Tiba-tiba dia juga yang minta Sintayong dipecat. Waktu timnas Indonesia lolos ke 16 besar, dialah orang pertama yang minta Sintayong diperpanjang kontraknya. Tiba-tiba dia orang pertama yang minta Sintayong dipecat. Dan yang lebih masuk akalnya lagi, iya kan, pengamat-pengamat itulah yang diundang di TV untuk membahas tentang pemecatan Sintayong. Iya, ada apa sebenarnya di balik ini? Aku tidak mau berkomentar ya. Biarlah pendukung timnas yang menyimpulkan sendiri. Intinya aku angkat topi buat Bung Tio Nugroho yang mau speak up tentang hal ini. Dan itu menunjukkan bahwa Bung Tio memang dari dulu itu konsisten. Sebagai info, ketika Januari 2024 timnas senior lolos ke 16 besar Piala Asia, tapi Pak Erick Thohir itu menunda-nunda perpanjangan kontrak Sintayong, Bung Tio adalah salah satu yang kritis terhadap PSSI waktu itu. Salam untuk Bung Tio Nugroho, semoga sehat selalu. Salam. Iya, masih ada pengamat-pengamat sepak bola yang lurus lah. Artinya tidak tergantung siapa dan di mana, dan tergantung ya, kalian tahu lah apa maksudnya. Seperti Bung Tio Nugroho dan beberapa orang seperti Bung Binder, kemudian ada Valentino Jabret juga, ya kan. Saya pikir mereka ini yang selalu ya netral lah opini mereka. Dan saya pikir ya orang-orang yang ada di balik semua ini, ya mereka mau supaya sepak bola kita itu dipimpin oleh ya seseorang yang menurut saya ya kita tahu lah tongkat politiknya seperti apa. Tapi poinnya bukan itu teman-teman. Poinnya adalah yang dikumpulkan ini ya para pengamat sepak bola yang menurut saya gampang sekali. Mereka itu katakanlah di transfer lah.
Ini agak sedikit berbahaya dan berisiko, tapi ya menurut saya ya santai saja. Kita kan bebas untuk beropini. Dan ya kita kembalikan kesimpulan ke para supporter, ke penonton semua, bahwa ya kalian bisa simpulkan sendiri lah siapa-siapa mereka, siapa-siapa orangnya, dan ya fakta-faktanya sudah tersaji, dan siapa-siapa mereka yang awalnya A tiba-tiba di penghujung hari menjadi B, ya kalian tahulah siapa orang-orangnya. Waduh, Bung Tio Nugroho, sportcaster yang sudah cukup punya pengalaman yang luar biasa, nge-tweet bahwa ada beberapa pengamat yang dikumpulkan di Hotel Mandarin bulan Desember 2024 lalu. Entah apa tujuannya kita nggak tahu, mungkin beliau tahu tapi nggak mau ngungkapin dan aku diculik. Tapi beliau juga mengungkapkan ada amplop ya atau transfer untuk mengubah atau memutarbalikan opini. Sebelum gue bahas lebih lanjut, ada yang request seperti ini gue respect karena sudah request, jadi gue tampilkan, tapi gue nggak mau bahas karena jadi thank you udah request, tapi gue nggak mau bahas sama sekali. Nah lanjut, yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengumpulkan pengamat ini? Apakah bagian dari PSSI atau ketua PSSI, atau mungkin ada pihak lain yang pesan pendapat dan ibaratnya pesan opini? Karena Bung Tio ini juga di tweet sebelumnya bilang bahwa ada konspirasi, bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan Pak Erick Thohir. Waduh. Jadi feeling gue, ini feelingnya subjektif. Ada anggota Exco, ada anggota PSSI, kemungkinan bukan Pak Erick Thohir, tapi anggota Exco PSSI yang mengumpulkan pengamat-pengamat ini untuk tujuan tertentu, tujuan yang negatif. Dan kalau ada yang bilang gue diundang juga, ya gue ketawain aja lah, gue belum selevel Bung Toh, mana mungkin gue diundang, lu bukan siapa-siapa ya. Dan kalau kita lihat pengamat-pengamat yang switch atau memang dari awal punya sentimen, punya personal terhadap ya hal tertentu, yang mungkin itu yang patut dipertanyakan, bukan dicurigai tapi dipertanyakan. Jadi ya kita tunggu saja, biasanya kalau viral begini itu pasti akan ditanyakan nanti ke PSSI ya. Nanti baru kita lihat responnya seperti apa. Ya lagi ditunggu responnya mereka. Semoga nanti ada yang angkat ini dan wartawan itu berani tanya ke PSSI itu. Seru ini. Ada apa dengan sepak bola Indonesia? Ada apa dengan Bung Tio Nugroho? Ya, ini judul yang sangat menarik teman-teman. Kenapa? Karena ada pengamat sepak bola yang mengatakan ada perkumpulan di Hotel Mandarin ya di bulan Desember lalu ya. Ini kita baca aja cuitannya. Gue bukan orang bagian dari pengamat bola yang dikumpulin di Hotel Mandarin bulan Desember 2024. Gotong royong FC ya. Insya Allah gue akan tetap jujur berdasarkan data fakta dalam memberikan opini ya, bukan hanya demi amplop atau transfer semata. Apalagi bisa benar-benar putar balik dalam memberikan opini. Crazy, gila. Pengamat sepak bola, supporter caster, pandit ya. Ini apa ini? Ada apa di sepak bola Indonesia? Kita masih menerka-nerka teman-teman. Tapi gimana nih menurut teman-teman? Apakah ada sesuatu di sepak bola Indonesia? Ya terserah mereka lah. Mereka mau bagaimana sepak bolanya kita. Intinya yang salah kita kritik, yang benar ya kita dukung, kan begitu. Ya, kalaupun mereka mau bawa sepak bola kita ke arah yang kembali ke kegelapan, tapi saya tidak yakin sih arahnya ke sana. Saya sih yakin arahnya ke yang lebih bagus, ya lebih positif. Ya tapi ya, kalau misalkan mereka mau bawa kita punya timnas ke arah kegelapan, saya pikir ya kita jangan berekspektasi yang berlebihan gitu. Karena ya di sini begini, Pak Erick Thohir mungkin tujuannya dia mulia gitu untuk membawa sepak bola. Kita tahu lah ambisinya seperti apa untuk sepak bola Indonesia, tapi tidak dengan orang di sekelilingnya dia. Saya rasa banyak masyarakat berpikir seperti itu, ya kan? Karena menurut saya di PSSI itu tidak hanya satu pemikiran saja soal sepak bola, dan ada kepentingan-kepentingan lain di sana. Biasalah di setiap organisasi pasti ada seperti itu. Tapi kalau kita lebih khususkan ke sepak bolanya kita, ya kita lihat selama ini ya siapa-siapa saja orang-orang yang menurut saya paling vokal dalam berbicara, yang paling ya berbicara banyak soal sepak bola kita, bukan sepak bola tapi isunya. Kita tahulah siapa mereka, tidak perlu sebutkan nama mereka. Dan kita bisa menilai ya,
ada apa di balik semua ini yang mereka ya dikumpulkan lah dalam satu hotel. Dan ya sayangnya Bung Tio Nugroho tidak sebut nama mereka. Kita sebenarnya menunggu ini siapa sih mereka, ya kan? Tapi sudahlah, siapapun mereka tidak penting. Yang terpenting adalah kita berpikir rasional, berpikir positif. Kita tetap dukung timnas, siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya. Terlepas ada isu-isu yang membelokkan fakta dan lain sebagainya, saya pikir ya kita harus melihat secara objektif. Karena dengan melihat secara objektif kita bisa temukan fakta yang sebenarnya, teman-teman. Setelah Bung Tio keluarkan kode-kode, sekarang giliran Bung Harpa ikutan nih dia. Liburan ke Jepang, transit dulu di Jakarta, nginep di Hotel Mandarin. Jaga rahasia di antara kita soal timnas, jangan main-main. Waduh, ini apa ya? Kalau sebelumnya Tio Nugroho dulu yang buka omongan, gue bukan bagian dari pengamat sepak bola yang dikumpulkan di Hotel Mandarin Desember tahun lalu. Insya Allah gue akan tetap jujur dalam memberikan opini, nggak demi amplop. Nah, ini drama apa lagi nih? Semua berhubungan dengan Hotel Mandarin, bulan Desember, liburan ke Jepang. Nah, kira-kira siapa tuh tokoh, apakah pundit, apakah pengurus yang kemarin liburan ke Jepang kemudian nginepnya di Hotel Mandarin? Siapa? Apa? Dan drama apa ini? Kayaknya nggak udah-udah. Perasaan yang orang Korea adalah Sintayong, yang tenar dengan dramanya adalah Korea dengan drakornya. Tapi ini Indonesia kenapa drama mulu? Sintayongnya udah nggak ada, dramanya masih lanjut. Ini sinetron ini, bukan lagi drama Korea, ini sinetron. Sinetron di Indonesia ini. Wop, 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 wop. Apa nih? Apa nih? Tadi aku mau update yang positif-positif nih boy. Tapi ternyata drama di bola Indonesia ini itu masih belum kelar-kelar nih. Bung Tio Nugroho, ada yang tahu ini siapa? Kalau gue sih tahu ya, dia itu salah satu apa ya, kayak komentator bola Ya, gitu, sportcaster presenter bola. lah. Itu nge-tweet kayak gini boy. Gue bukan bagian dari pengamat bola yang dikumpulkan di Hotel Mandarin bulan Desember 2024. Gotong royong FC. Ups. Insya Allah gue akan tetap jujur dan berdasarkan fakta dalam memberikan opini. Bukan hanya demi amplop atau transferan semata. Apalagi bisa cepat bener putar balik dalam memberikan opini. Crazy. Dan Bung Harpa nih, Bung Harpa, lu tahu Bung Harpa kan? Ikut meramaikan nih boy. Hotel Mandarin sop buntutnya enak kan? Wadaw, 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 wadaw. Ini maksudnya apa ini brother? Bahkan juga ada yang buka suara nih, namanya Bung Didi. Gue pernah di DM salah satu dari mereka, suruh buat konten dukungan untuk pelatih baru. Apakah konspirasi akan segera terbuka, boy? Sebenarnya sih harusnya nggak usah kaget sih, harusnya nggak usah kaget ya. Biasa Dengan di Indonesia. ribuan buzar-buzar yang tanda kutip menyalahkan orang, yang mempertanyakan keputusan federasi memecat Sintayong, dan adanya narasi untuk bilang, ayo move on lah, Sintayong tuh salah loh, dia tuh cuma merusak timnas kita, nggak bisa megang ruang ganti, dan lain-lain. Harusnya kita sih udah bisa ngeliat nih, gerak-geriknya udah kelihatan nih. Jadi penasaran nih, gue jadi penasaran nih. Mulai di titik ini boy, we cannot trust anyone. But I dare you, you can trust me. Insya Allah gue akan selalu menjadi orang yang objektif boy. Gak akan pernah pelin-pelan, tenang aja. Karena kita semua adalah fans timnas yang waras. Orang-orang yang di Hotel Mandarin gak gue ajak. Dia tidak, maksudnya begini, kita kalau misalkan bahasa STY, mereka bilang ayolah bang move on, bukan tidak move on gitu. Sudah, kita maksudnya pasti STY akan dilupakan gitu. Tapi caranya untuk melupakannya dia itu bagaimana? Itu agak sulit. Tidak, maksudnya begini. Kita diminta untuk move on, kemudian kita diminta untuk dukung pelatih yang baru gitu ya. Pertanyaannya, siapa yang tidak move on dan siapa yang tidak dukung pelatih? Semua pasti dukung, semua pasti akan move on pada waktunya. Tapi cara mereka memecat STY itu yang tidak bisa diterima dengan nalar kita gitu, dengan pikiran positifnya kita. Di saat timnas kita yang kita lihat dalam posisi bagus-bagusnya, dengan menurut saya alasan yang tidak masuk akal dan sedikit kontradiktif dengan apa yang terjadi selama ini. Itu loh maksudnya. Tiba-tiba sebentar sudah ada yang bilang ya konten kreator, YouTuber, ternak ST segala macam. Saya tidak pusing dengan soal itu, tapi ayolah berpikirnya itu jangan yang terlalu negatif maksudnya. Pikirlah yang objektif. Jangan hanya dilihat dari satu sisi lah. Lihat juga dari sisi yang lain gitu. Dan ya siapapun mereka yang kumpul di sana, persetan dengan mereka. Intinya satu, kita dukung timnas.
sampai mati. Titik itu saja. Jangan heran kalau ada kabar mengejutkan dari Bung Tio Nugroho. Kabar yang disampaikan oleh Bung Tio Nugroho ini melalui postingannya, yang intinya itu berisi tentang pengamat-pengamat sepak bola yang dikumpulkan di dalam satu tempat. Hah, dikumpulkan? Oke, dikumpulkan buat apa ya? Terus tujuannya apa? Oke, yuk kita baca sama-sama guys. Nih ya, postingan dari Bung Tio Nugroho. Gue bukan bagian dari pengamat sepak bola yang dikumpulkan di Hotel Mandarin bulan Desember 2024 lalu. Gotong royong FC. Ups, insya Allah gue akan tetap jujur berdasarkan fakta dalam memberikan opini. Bukan hanya demi amplop atau transferan semata, apalagi cepat benar putar balik dalam memberikan opini. Crazy. Waduh, ini siapa yang dimaksud Bung Tio Nugroho nih guys? Kalau dari kata-kata Bung Tio ini, dikumpulkan di Hotel Mandarin di bulan Desember, artinya bukan satu pengamat dong. Wah. Dan Bung Tio ini juga bilang bahwasanya ada pengamat sepak bola yang tiba-tiba langsung memutar balik dalam memberikan sebuah opini. Kira-kira siapa ya guys pengamat sepak bola yang dimaksud Bung Tio ini? Kalian tahu nggak? Ya, pengamat itu bukan pengamat itu, tapi lebih kepada ya tukang cari uang itu. Oke teman-teman, itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal berita yang lagi hangat. Ada isu-isu menarik baru lagi, ada drama-drama baru lagi yang ya mungkin akan terbongkar satu-satu setelah ini. Dan saya pikir itu hal yang ya sering terjadi di Indonesia, tidak perlu terlalu kaget. Karena ya saya sudah pernah bilang dari sebelum-sebelumnya, satu persatu akan terbongkar dan pastinya ya tinggal menunggu waktunya saja. Fakta-fakta baru akan keluar dan ya akan ada orang yang sibuk untuk mencari kambing hitam dan akan ada orang yang sibuk untuk mengklarifikasi dan membenarkan statement-statement mereka. Dan kita sebagai supporter, kita nikmati saja apa yang mereka suguhkan untuk kita, dan apa yang perlu kita kritik ya kita kritik sepantasnya, dan apa yang perlu kita dukung sewajarnya saja. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.